Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan bagi orang lain, Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan lain baginya. Allah tidak menyebutkan cuma satu yang dihilangkan, tapi Allah menyebutkan akan menghilangkannya. Berapa? Sebanyak yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mendatangkan kebaikan satu, Allah akan balas dengan 10 kebaikan baginya. Termasuk Allah hapuskan dosanya, termasuk Allah berikan ganjaran yang banyak, termasuk Allah berikan ampunan. Semua Allah berikan dengan 10 kebaikan tersebut. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati falahu mithluha." Barang siapa yang berbuat kejahatan satu, maka Allah akan juga balas satu juga. Tapi dengan kebaikan, falahu asyru amsalihha. Baginya 10 balasan kebaikan. Di dalam surah yang lain Allah mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Jika dia berbuat kebaikan sekecil apapun, maka itu ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Bu. Ah. Kalau membicarakan tentang merugi, termasuk golongan apakah orang yang gak mau merugi? Adalah orang-orang yang memperhatikan dirinya. Orang-orang yang memperhatikan masa depannya. Makanya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mengingat mempersiapkan masa depannya. Termasuk orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mengingat hari akhirat. Sehingga ada orang melakukan amal perbuatan hanya tujuannya untuk dunia. Tapi tidak meraih tujuannya untuk di akhirat. Tapi jikalau engkau beramal ibadah tujuannya untuk akhirat, yakin duniamu akan ikut. Makanya tadi 4 pembicara di depan mewakili semua pernyataan orang yang datang ke sini. Ada yang datang ke sini untuk masuk TV, alhamdulillah masuk TV. Tapi pahala nggak tahu apakah dia dapat pahala atau tidak. Betul tidak? Ada yang tujuannya di sini mau ketemu artis, ya ketemu lah, insya Allah yakin ketemu. Karena yang hadir di sini kan kayak Fadli kan artis. Kalau saya sih, ya juga sih. Ada Ustaz Saoki juga artis. Ya ketemu lah walaupun bintang tamunya mungkin berhalangan. Kadang-kadang datang ke sini, artinya nggak ada. Padahal ada kan. Nah, tapi pahala dapat nggak? Wallahualam bisawab. Tapi yakinlah semua yang datang ke sini dapat pahala. Karena setiap langkah kaki kita untuk mendatangi majelis, 1 pahala, ampunan dosa, dan diangkat derajat. Itu luar biasa. Nah, ada yang juga niatnya untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah ibu dapat ilmunya. Yakin semua ada ilmunya. Amin. Dan yang terakhir alhamdulillah ada juga yang datang ke sini supaya datang untuk bersilaturahmi. Ketemu dengan majelis-majelis yang lain. Ketemu dengan kru-kru Trans TV. Ini luar biasa. Ini bagus. Apapun yang kau niatkan itu yang kau dapat. Tapi tidak ada salahnya engkau niatkan atas segala sesuatu yang kau lakukan adalah niatkan untuk akhirat. Ketika engkau niatkan untuk akhirat yakin dunia akan ikut. Yakin itu, seyakin-yakinnya. Sekarang makanya pada pembelajaran tentang merugi, ada orang merugi karena meninggalkan kebaikan. Betul tidak? Makanya ada surah yang sangat lazim didengarkan kalau di taman kanak-kanak ya. Bahkan ini memang dianjurkan untuk membaca ayat ini, surah ini tepatnya ketika sesudah belajar. Surah Wal Asri. Wal asri innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 4 inilah yang tidak merugi. Pada dasarnya manusia itu merugi kecuali 4 ini. Sudah lihat 4 ini? Sudah lihat cincin saya? Yang pertama adalah orang yang apa? Orang beriman. Orang beriman tidak merugi. Kenapa? Karena yakin ada hikmah. Dia rugi pun bangkrut, dia pasti ada hikmahnya. Dia jatuh ada hikmahnya. Apalagi orang Indonesia rata-rata untung itu walaupun dia merugi. Untung cuma jatuh. Itu jatuh saja sudah untung. Nah, itu orang soleh itu tidak ada ruginya karena menganggap segala sesuatu ada pahalanya kan. Dan yang 2 yang berikutnya adalah saling mengingatkan. Orang saling mengingatkan tidak ada ruginya itu. Kau terima ingat penyampaian kami tidak menerima, tidak ada masalah buat kita. Apalagi saling mengingatkan akan kesabaran. Amin. Amin. Tidak ada ruginya kita mendoakan orang ya Bu.
Yuk kita ada tetangga kita sakit, yuk kita doakan. Ini yang kita lakukan di Mina ya, Li. Iya Ustaz. 300 kertas yang kita baca. Doakan ini. Tidak ada salahnya kita mendoakan. Ingat, ketika kita mendoakan orang sakit, Allah tidak akan memberikan kesembuhan terhadap yang kau doakan yang sakit itu sebelum engkau sembuh dulu. Dia tidak ada ruginya. Jangan pelit mendoakan orang. Jangan pelit mendoakan orang. Ih, kenapa sih didoakan lagi? Ih, lagi sakit, kita doakan lagi. Jangan. Tidak ada ruginya kita mendoakan orang karena sebenarnya kita dapat pahala. Kau sedekahkan niatkan buat orang tuamu. Tidak rugi kau itu. Kau niatkan pahala untuk orang tuamu dapat pahala dan kau pun dapat pahala. Cuma hati-hati nih, ketika orang beramal ibadah, nih. Ada orang beramal ibadah, cuma lapar dan aus yang dia dapat. Bagi orang berpuasa. Siapa itu? Orang yang melakukan ghibah. Iya. Dia berpuasa tapi ghibah. Ada juga orang beramal ibadah tapi tidak ikhlas. Bagaikan pasir yang disimpan di batu ketika dikena air. Habis lagi. Ada orang bersedekah tidak ada pahalanya. Siapa itu? Orang yang menyebut, orang yang mengungkit-ungkit, orang bersedekah tapi bukan sedekah yang sesuatu yang pantas. Itu. Dia nyumbang baju untuk korban bencana alam yang tidak ada resletingnya. Udah rusak dong, gimana mau udah dipakai? Rusak. Sebenarnya dia tidak menyumbang, menyelamatkan lemarinya dari baju yang rusak. Iya benar. Ya kan seperti itu. Apalagi menyakiti orang yang sudah disedekahkan. Justru bukan pahala yang kau dapat, Nauzubillah. tapi nauzubillah. Nauzubillah semua Itu nauzubillah. rugi-rugi semua. Iyalah. Padahal dia merasa dia beruntung tapi sebenarnya dia sedang melakukan kerugian yang besar. Betul. Ini mungkin jamaah yang di studio dan juga di rumah nih perlu contoh yang lebih aktual lagi. Mungkin Iya. ada kisah-kisah teladan Ustaz Zoki akan bisa disampaikan kepada jamaah semua. Ada? Mohon izin Insya Allah. waktunya silakan. Baik, ibu-ibu dan jemaah sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah, hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan kisah teladan dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau rugi ketika berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama, seorang sahabat bernama Ukasyah. Siapa Ukasyah? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, kemudian bercerita kepada para sahabat. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan bahwa nanti di hari akhir nanti ada para nabi-nabi yang ada pengikutnya banyak, ada pengikutnya beberapa orang saja, ada 2 orang saja, ada 1 saja. Ketika ada nabi yang pengikutnya banyak, aku mengira itu pengikutku. Namun ternyata aku diberitahu itu adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Lalu ternyata pengikutku ada yang berjumlah 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap. Ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, salah seorang sahabat bernama Ukasyah langsung tunjuk tangan dan berkata pada Rasul, "Wahai Rasul, doakan aku supaya aku bisa menjadi salah satu dari 70.000 orang itu sehingga aku bisa masuk surga tanpa dihisap," kata Ukasyah. Kemudian ketika Ukasyah mengatakan hal seperti itu, lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat lain yang melihat tindakan Ukasyah pun tidak mau kalah. Mereka berlomba-lomba untuk juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah agar bisa masuk surga tanpa dihisap. Namun apa kata Rasulullah? Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Artinya mereka telah terlambat. Kemudian kisah Ukasyah yang tidak mau rugi juga pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hidupnya sedang mengalami sakit, lalu berdiri di sebuah masjid dan berkhutbah, memberikan pidato keagamaan dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Aku sudah mengingatkan kalian tentang Allah, bukan?" Dan mereka semua mengatakan iya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku tidak mau meninggal dunia kembali kepada Allah di saat ada orang-orang yang masih terluka hatinya karena perbuatanku. Atau aku pernah berhutang dengannya. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti balas sekarang. Karena aku tidak mampu menanggungnya nanti di hari akhir. Lalu Ukasyah tunjuk tangan. Ukasyah mengatakan, "Rasul, engkau dulu pernah tidak sengaja mencambukku dalam sebuah perang dan itu sakit, Rasul. Masih membekas rasa sakitnya kepadaku, wahai Rasul. Maka sekarang aku mau membalas gantian mencambukmu, Rasul." Lalu orang-orang mengatakan, "Ukasyah, apa yang sedang engkau lakukan? Rasul sakit dan engkau mau memukul Rasul."
Rasulullah, tega sekali kau berbuat seperti itu Ukasyah. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat-sahabatku tenanglah, ini urusanku dengan Ukasyah. Silakan Ukasyah, ambil cambuknya dan kemudian pukullah badanku. Lalu Ukasyah berkata, tidak cukup begitu saja Rasul. Engkau harus turun dari mimbar dan engkau buka bajumu supaya cambuk itu terkena langsung kepada kulitmu. Sebagaimana dulu engkau tidak sengaja mencambuk dan terkena langsung pada kulitku, kata Ukasyah. Lalu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain dan seluruh sahabat lain mengatakan, Ukasyah pukul saja kami, jangan pukul Rasul. Rasul sedang sakit, tega-tega sekali kau berbuat seperti itu. Lalu Rasul mengatakan, tidak, ini urusanku dengan Ukasyah, duduklah wahai sahabat-sahabatku, biar Ukasyah yang melakukan hal itu padaku. Lalu ketika Ukasyah mendekati Rasulullah dan mau mencambuknya, apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Ukasyah melempar cambuk tersebut dan langsung memeluk tubuh suci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berderai air matanya dan mengatakan, Rasul, tidak mungkin aku melukaimu Rasul. Tidak mungkin aku menyakiti dan mencambukmu hai Rasul. Aku hanya ingin tubuh sucimu ini tidak pernah terkena oleh api neraka. Aku hanya ingin memeluknya agar bersentuhan dengan kulitku. Agar aku pun bersama-sama masuk ke dalam syurgamu bersamamu wahai Rasul. Lihat, Ukasyah tidak mau rugi berdekatan dengan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat kecil Rasulullah. Ketika berusia 10 tahun, Anas bin Malik diberikan oleh ibunya untuk Rasul. Rasul didik anak ini akan mengabdi kepadamu. Dan Anas bin Malik selama 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah SAW mendapatkan doa dari Rasul. Apa kata Rasul? Ya Allah, banyakkan anak-anak Anas bin Malik, banyakkan hartanya dan panjangkan umurnya. Dan selamanya Anas bin Malik menjadi orang yang paling panjang umurnya, paling banyak anak-anaknya, dan paling banyak hartanya. Lihat, inilah orang-orang yang tidak mau rugi ketika berdekatan dengan orang-orang solih dan orang-orang berilmu. Mereka curi doanya, mereka curi ilmunya. Iya, Masya Allah. Gitu. Tepuk tangan Mudah-mudahan menjadi dong bapak-bapak inspirasi. ibu-ibu. Tuh, Ini juga nih buat pembelajaran buat anak-anak muda lagi nonton nih. Kalau ketemu dengan orang tua jangan banyak bicara. Biarkan orang tua yang banyak bicaranya supaya kita dapat ilmunya. Betul Betul, tidak? betul. Orang tua didiemin, dia ngobrol terus sama orang tua. Diem biar orang tua supaya kita dapat nasihat. Betul. Jadi nggak mau rugi itu bukan hanya perkara negatif saja, Iya. ada perkara positifnya. Contoh di zaman Hmm. sekarang, misalnya mau berbisnis, deket-deket sama orang yang jago bisnis, kita nggak mau rugi, curi ilmunya boleh. Deket-deket sama orang yang solih, deket-deket sama ustadz supaya ketularan solihnya misalnya, Iya. ketularan ilmunya, deket-deket sama Mas Wadli biar bisa pinter nge-hostnya, boleh. Nggak mau rugi. Jadi berteman juga pilih-pilih. Betul. Dalam hal berteman gak mau rugi itu boleh-boleh aja untuk Betul. mencapai kebaikan. Kayak tadi Betul. Ustazah Oki bilang. Tuh, dalam kehidupan sekarang ini bisa diterapkan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Untuk bertanya langsung sama Ustadz Maulana dan juga Stop Ustazah dulu. Oki. Kenapa Ustadz? Kenapa, Ustadz? Mau tidak rugi? Mau. Mau dong. Mau untuk? Mau dong. Makanya nanya. Yang tangan, mau angkat nanya, tangan. angkat tangan. Silakan, sebentar Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz karena di studio ini didominasi oleh wanita, saya mau kasih kesempatan kepada laki-laki dulu Pak Ustadz. Mohon izin Pak. Pak Haji silakan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Stop dulu. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak mau rugi ya? Pakai cincin 2 berdekatan lagi. Tepat sekali tema ini. Betul. Bapak ini selalu dirugikan. Duh, oleh Masya Allah. anak. Nah Bapak siapa? Nama Haji Artam. Haji Bapak Artam. Haji Artam. Majlis Taklim Al-Islah. Al-Islah. Oh, Bang Bogor. Tepuk iya tangan Masya dulu Allah. dari Bogor. Pertanyaannya Pak Haji. Alhamdulillah sangat tepat sekali dengan Mm-mm. temanya. Karena Bapak selalu dirugikan oleh anak. Selalu dirugikan oleh anak. Karena begini Pak Ustadz. Pak Haji punya anak. Selalu dimanfaatkan oleh orang. Teman lah gitu ya. Teman sekolahnya. Sebentar-bentar minta duit. Sebentar-bentar minta duit gitu kan. Jadi akhirnya kan kesal. Nah gimana caranya untuk memecahkan hal itu? Pak Haji sangat luar biasa lah. Pusing. Selalu biasa dimanfaatkan. Oh, Selalu gitu. dimanfaatkan. Luar biasa kira Dipakai apa? kes- Luar dipakai biasa kesempatan. pusing katanya. Pusing gitu ya. Luar biasa. Pak Haji alhamdulillah itu aja pertanyaannya Pak Haji. Hanya itu aja. Oh. Tolong dikupas atau di. Wah dikupas, pecahkan lah. diiris aja Pak Haji kecil-kecil Ya, oke. mau. Dihidup aja ini. Iya iya, ini luar biasa nih Pak Hajinya banyak duit masalahnya. Jadi teman-temannya pada tahu. Jadi Gini, dimanfaatin gini. terus anaknya.
anak itu butuh teman. Betul. Ya, mungkin pada dasarnya temannya itu memanfaatkan anak bapak karena anak bapak juga memperlihatkan peluang. Nih, kalau mau anaknya tidak dimanfaatkan dari segi ekonomi, batasin uangnya. Jangan terlalu banyak uang ke sekolah lah. Itu nanti dimanfaatkan. Bawa mobil mewah, otomatis temannya numpang. Iya. Kalau mau tidak memanfaati mobilnya, antar jemput. Itu aja. Kemudian kalau memang sama juga anak saya sih. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Pak Dimanfaatin Ustadz? juga ya? Dimanfaatin gimana? Enggak dimanfaatin. Kalau saya sih berterima kasih banyak. Heeh. Itu Uminya Nora kalau pagi malam itu dirajut itu pensilnya Oh, apa? pensil diraut. Oh, diraut. Dirajut mah baju, dirajut mah. Diraut semua. Kalau pulang pas pulang sekolah tinggal 1, tinggal 2 enggak apa-apa. Oh, Saya bilang, pensilnya. enggak apa-apa, beliin aja lagi. Iya. Nah, cuma harusnya dijelasin, anak itu yang dijelasin. Bukan anaknya orang untuk dimarahin. Jangan manfaatkan anak saya. Salah. Anaknya bapak yang harus diberikan penjelasan. Ya Pak ya, karena Masya susah Allah. untuk menerangkan buat orang lain. Jangan engkau marah karena diambil kesempatan, tapi kita lah yang mengatur. Contoh Betul. tadi itu, Ya. mobil antar jemput, uangnya dibatasi. Dibatasi. Jelas Pak Haji ya? Alhamdulillah. Pak Ustadz saya juga punya nasihat buat anak Pak Ustadz. Apa itu? Besok-besok itu bilangin sama Umi Naura jangan diraut pensilnya. Taruh Jadi? aja. Jadi kalau misalnya teman mau pakai kan belum diraut, nggak bisa Malas. juga. Ya. Malas jadi pinjam. gitu. Ustadz Zoki mungkin ada mau tambahkan sedikit silakan. Karena biasanya di zaman-zaman sekolah, zaman-zaman SD juga banyak yang namanya palak ya. Apa sih namanya? sekarang? Dipalak, benar, dipalak. diminta. Malak. Premanisme tuh ya. Premanisme. Kalau hal-hal itu terjadi, kalau masih di lingkungan sekolah, adukan saja kepada pihak sekolahnya. Jadi dihilangkan itu yang namanya palak-palakan itu. Nggak boleh itu mengambil yang bukan haknya. Nauzubillah, Haram. summa nauzubillah. Tuh, nih buat ada yang di rumah nih, yang tukang malak. Nggak boleh Jangan. malak-malak lagi. Jangan Jangan malak. sampai ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Nih, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana tentang kapan kita harus nggak boleh rugi. Dan kapan kita harus berkorban pada saat kita kehilangan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kita baik saja sama anak. Belum tentu anak itu akan besar, membalas, mengingat kebaikan orang tua. Apalagi kalau tidak ada sama sekali.